nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, seperti nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya Diteriyadi akan menyampaikan kultum singkat tentang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur sebagaimana telah digambarkan oleh Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan syukur adalah menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melalui lisan berupa pujian dan kesadaran bahwa yang memberikan nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan menggunakan hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menggunakan anggota tubuh berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur mempunyai makna yaitu berterima kasih atas segala limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berpikir. Tidak bisa kita bayangkan berapa banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Jika kita melihat fenomena yang terjadi pada akhir zaman ini, menunjukkan bahwa kurangnya rasa syukur dan mengingat kematian kepada kita, sehingga fenomena-fenomena tersebut terjadi begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan, dan bersyukurlah jika kamu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kita untuk bersyukur dalam setiap nikmat yang telah diberikan. Hadirin rahimakumullah, seorang khalifah Umar ibn Abdul Khattab berkata tentang syukur sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, semua urusan mukmin itu selalu baik. Mengapa demikian semua urusan itu baik? Karena ketika mereka diberikan kesenangan atau kenikmatan, mereka selalu bersyukur, dan ketika mereka diberikan musibah, mereka selalu bersabar. Jadi sebenarnya kita tidak rugi bila menjadi seorang mukmin,
karena dalam setiap keadaan kita mempunyai pilihan sikap yang Allah ridhoi dengan cara bersyukur dan bersabar. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan seorang mukmin dalam segala urusannya semuanya itu baik, dan hal ini tidak didapatkan oleh orang kecuali orang mukmin. Apabila dia diberikan kesenangan, ia bersyukur, dan dengan demikian itu kebaikan pula baginya. Dan apabila dia diberikan kesusahan, dia bersabar, dan dengan demikian itu kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Bersyukur merupakan perbuatan yang menunjukkan kita telah berterima kasih kepada nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita diberikan kenikmatan sekecil apapun dan sebesar apapun, kita wajib mensyukurinya, karena ketika kita sedang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memakmurkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan nikmat untukmu. Dan jika kamu kufur, sungguh azabku sangat berat. Quran surah Ibrahim ayat 7. Dalam surah tersebut Allah melarang kita berbuat kufur, sebagaimana yang telah dikisahkan dalam kisahnya Qarun yang kufur nikmat atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya azab berupa menenggelamkan semua harta-hartanya beserta Qarun ke dalam tanah. Maka itulah sebagai azab untuk orang yang kufur nikmat. Ada banyak cara yang kita lakukan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang pertama, mensyukurinya dengan hati, berupa mengimani, mempercayai bahwa semua kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kedua, mensyukurinya lewat lisan, berupa selalu mengucapkan kalimat-kalimat syukur seperti Alhamdulillah wa syukurillah. Yang ketiga, mensyukurinya dengan perbuatan, berupa melaksanakan sholat dan bersedekah kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjauhi segala larang-larangannya, seperti melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan yang kelima, mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan semua yang diperintahkannya, baik itu yang diwajibkan, disunahkan, dan dimubahkan. Dan demikian itu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, pandanglah orang-orang yang berada di bawahmu dalam hal harta dan dunia, dan janganlah engkau memandang orang-orang yang berada di atasmu dalam hal harta dan dunia. Dan demikian itu kamu tidak akan meremehkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita selalu melihat orang-orang yang berada di bawah kita, sehingga kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga melakukan pujian
yang dimana pujian tersebut diajarkan kepada kita semua dengan cara berzikir di waktu pagi dan sore. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berzikir di waktu pagi, maka ia telah melakukan syukur di sepanjang siangnya. Dan barang siapa berzikir di waktu sore, bahwasanya ia telah melakukan syukur di sepanjang malamnya. Ya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri kultum singkat ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kafaitu bihadzal kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.